Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Siti Hamda dari SDN 1 Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana peranan komunitas belajar di SDN 1 Landasan Ulin Barat untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah kami. Judul video saya kali ini adalah Tingkat Terasi di Kombel Cinta, yaitu meningkatkan literasi dan numerasi di komunitas belajar cinta. Permasalahan yang ada di sekolah kami adalah hasil dari rapor pendidikan, indikator literasi dan numerasi ini masih kurang bagus. Artinya masih ada beberapa indikator yang di bawah kompetensi minimum. Dan itu menjadi tantangan bagi kami, bagaimana sih meningkatkan kemampuan literasi numerasi pada peserta didik kami, sehingga nantinya hasil rapor kami ini akan meningkat. Ibu-ibu, apa sudah melihat raport pendidikan kita? Belum, kan yang hanya bisa mengakses rapor pendidikan admin sekolah. Ibu Momo pasti udah terlewat nih. Ibu sudah ada membagikan file Excel-nya di grup sekolah. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diskusi apa nih? Kayaknya rame banget. Iya nih, ada kabar apa Bapak Ibu? Begini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui hasil raport pendidikan kita? Oh, yang itu toh. Bukannya kita nanti akan bersama-sama akan membaca rapor pendidikan yang akan dibantu oleh Ibu Kepala Sekolah. Karena hari ini kan jadwal kombel kita yang pembahasannya tentang rapor pendidikan. Oh, kalau begitu, yuk kita ke perpustakaan. Ayo. 5 menit lagi sudah mau mulai kombel kita. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, bahwa hari ini komunitas belajar kita akan membaca rapor pendidikan yang sudah terbit. Sekarang mari kita lihat rapor pendidikan kita. Silakan Bapak Ibu dilihat rapor kita yang sudah terbit. Nah, itu dari kemampuan literasi itu yang sudah dibagi kemarin juga sama, kemampuan literasi, kemudian aduannya numerasi. Nih, yang kemampuan literasi kita sudah mencapai kompetensi minimum, tetapi ada beberapa indikator yang masih dasar dan perlu intervensi khusus. Sedangkan kemampuan numerasi itu di bawah kompetensi minimum. Ada beberapa indikator juga yang masih dasar dan perlu intervensi khusus. Yang A3-nya karakter ini sudah berkembang, tetapi di antara profil pelajar Pancasila ada yang perlu dikembangkan lagi. Ada yang sudah cukup dan ada yang sudah berkembang. Nah, di sini Bapak Ibu, D1 kualitas pembelajaran masih cukup. D4-nya iklim keamanan sekolah ini sudah aman, tetapi masih ada yang berkembang dan waspada. Nah, setelah Ibu Bapak melihat rapor kita ini, apa tanggapan dari Ibu Bapak sekalian? Sepertinya banyak yang harus kita benahin, Bu. Benar Bu, karena nilai numerasi kita parah sekali. Benar, hampir semua nilai kita merah. Itu tuh sedihnya.
Ya, benar sekali Bapak Ibu, banyak dari rapor kita ini tadi banyak sekali yang harus kita benahi. Menurut Ibu Bapak nih, apa yang menyebabkan kira-kira nih faktor apa yang menyebabkan kenapa rapor kita seperti itu? Sepertinya karena habis pandemi Covid, Bu, jadi anak-anak sulit memahami pertanyaan. Bagian besar anak-anak kita penguasaan IT-nya masih rendah, Bu. Bahkan ada anak yang baru megang laptop pada saat ANBK kemarin. Atau dari kita sebagian guru, Bu, mungkin kurang memberikan pembelajaran yang inovatif atau kreatif, jadi sehingga hasilnya itu kurang maksimal. Saya sependapat dengan alasan-alasan yang Ibu Bapak kemukakan. Menurut Ibu Bapak, hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak sehingga nanti pada saat rapor pendidikan yang akan datang keadaan kita bisa berubah? Memperbaiki pembelajaran kita mungkin, Bu. Setuju, Bu. Jadi kegiatan literasi dan numerasi bisa dikemas sedemikian rupa supaya menarik siswa. Bagaimana kalau pojok baca lebih kita aktifkan lagi, Bu? Ulun punya ide, Bu. Bagaimana kalau kita hidupkan lagi ekskul literasi kita dan ekskul numerasi kita untuk membangkitkan semangat anak kembali, Bu Ai. Selain itu, kita mengerjakan anjuran-anjuran dari rapot pendidikan yang ada pada bagian benahi, yaitu terkait pada topik-topik PMM apa saja yang harus kita pelajari. Nah, secara kontinu kita masukkan juga ke dalam kombel kita, Bu. Wah, luar biasa, ternyata ide dari Ibu Bapak ini hebat-hebat semua ya. Dan yang tak kalah penting, Ibu Bapak, di dalam kegiatan kita harus memaksimalkan semua aset yang ada di sekolah kita. Sehingga kita tidak terpaku pada apa yang kurang, buku kurang atau apa yang kurang. Jadi maksimalkan aset yang sudah ada di sekolah kita. Baik, Ibu Bapak, untuk meningkatkan nilai literasi dan numerasi kita, bagaimana kalau komunitas belajar kita tingkatkan lagi nih intensitasnya. Kegiatan kombel kita yang tadinya sebulan sekali kita tingkatkan lagi menjadi 2 kali di dalam sebulan. Semangat, Bu! Baik Ibu Bapak, mari kita tingkatkan komunitas belajar kita lebih aktif lagi, lebih efektif lagi untuk meningkatkan literasi dan numerasi yang ada di sekolah kita. Ibu Bapak yang berbahagia, setelah kami berjibaku dalam kegiatan komunitas belajar cinta di SDN 1 Landasan Udin Barat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kami sesuai dengan rekomendasi yang ada di rapor pendidikan. Alhamdulillah di tahun 2023 rapor pendidikan kami untuk indikator literasi dan numerasi ini sangat meningkat. Terjadi peningkatan yang signifikan di rapor pendidikan kami. Bahkan mulai tahun 2023 ini kegiatan komunitas belajar di sekolah kami ini lebih ditingkatkan. Yang tadinya 2 kali dalam seminggu, ini sudah menjadi 1 kali di dalam seminggu. Setiap hari Kamis jam 14.30 sampai jam 16. Selain itu, yang tak kalah penting, kegiatan komunitas belajar ini sudah masuk di dalam jam efektif guru. Jadi, mari kita hidupkan lebih semarak lagi komunitas belajar di sekolah kita untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Semoga video ini dapat memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.